Hari ke-14, melepaskan masa lalu tanpa kehilangan pelajaran di dalamnya. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat datang di hari ke-14 dari perjalanan batin kita menuju pencerahan. Hari ini kita memasuki salah satu pelajaran paling penting dalam hidup spiritual, psikologis, dan emosional manusia. Bagaimana melepaskan masa lalu, tanpa menghapus makna dan pelajaran yang dibawanya. Banyak orang mencoba menghapus masa lalu, membuangnya, melupakannya, menguburnya. Tetapi sesungguhnya, pencerahan tidak muncul ketika kita melupakan, melainkan ketika kita berdamai. 1. Masa lalu itu tidak salah, ia hanya tidak lagi relevan. Ada masa lalu yang menyakitkan, ada masa lalu yang menenangkan, ada masa lalu yang indah, ada masa lalu yang membuat kita ingin kembali. Namun, satu hal yang pasti, masa lalu adalah tempat belajar, bukan tempat tinggal. Ia bukan musuh, ia juga bukan rumah. Ia hanyalah bagian dari perjalanan yang telah menunaikan tugasnya dan sekarang mengajakmu melangkah ke depan. Kita menderita bukan karena masa lalu yang terjadi, tetapi karena kita menggenggamnya terlalu erat. 2. Luka masa lalu menjadi berat ketika kita membawanya kemana-mana. Bayangkan kamu memikul ransel setiap hari. Di dalamnya ada kata-kata yang paling menyakitkan, kegagalan yang membuatmu malu, keputusan buruk, kesalahan yang masih kamu sesali, orang yang mengecewakanmu, penyesalan yang terus menempel, masa lalu yang tidak pernah selesai. Semakin lama kamu bawa, semakin berat rasanya. Di titik tertentu, beban itu bukan lagi tentang apa yang terjadi, tetapi tentang enggan meletakkannya. Dan hari ini, kita belajar meletakkan satu beban itu. Hanya satu dulu, cukup satu, dengan lembut. 3. Dalam tradisi Katolik, masa lalu disembuhkan, bukan dihapus. Tuhan tidak menghapus masa lalu seseorang. Lihatlah para tokoh dalam kitab suci. Petrus menyangkal, Paulus membenci, Daud jatuh dalam dosa, Magdalena memiliki sejarah kelam. Namun Tuhan tidak menghapus masa lalu mereka. Tuhan mengubah masa lalu mereka menjadi kesaksian, menjadi kekuatan, menjadi jalan keselamatan. Dalam tradisi Katolik, ada doa kuno. Tuhan, kuduskan apa yang telah terjadi. Artinya, masa lalu tidak perlu dibuang, cukup diberi arti baru. 4. Stoikisme, yang tak bisa dikendalikan harus dilepaskan. Para stoik mengajarkan satu prinsip sederhana. Apa yang tidak bisa kamu kendalikan, tidak boleh menjadi penjara batinmu. Masa lalu bukan lagi wilayahmu. Masa lalu sudah tertulis, selesai, terkunci. Namun kamu memiliki kebebasan penuh terhadap cara kamu mengingatnya, cara kamu memaknainya, cara kamu menggunakannya untuk bertumbuh. Marcus Aurelius berkata, jika sesuatu sudah berlalu, biarkan ia pergi. Ia hanya hidup dalam pikiranmu, bukan di dunia nyata. 5. Buddha, lepaskan, bukan karena tidak peduli, tetapi karena kamu ingin damai. Dalam ajaran Buddha, melepas bukan tindakan mengabaikan, tetapi tindakan mencintai diri sendiri. Kita melepaskan bukan karena masa lalu tidak penting, tetapi karena kita berhak untuk damai. Kita melepaskan bukan karena ingin melupakan, tetapi karena menyadari bahwa menggenggam hanya menambah penderitaan. 6. Taoisme, masa lalu adalah air yang sudah mengalir. Tao mengajarkan bahwa hidup adalah aliran. Jika air terus mengalir, mengapa tanganmu masih menggenggam lumpur yang sudah lama mengering? Masa lalu adalah air yang sudah lewat. Air berikutnya adalah hidupmu hari ini. Ketika kamu membiarkan aliran itu bergerak, hidup menjadi lebih ringan, lebih seimbang, lebih alami. 7. Mengapa kita harus melepaskan? Karena kamu tidak bisa berjalan jauh jika selalu melihat ke belakang. Karena tidak ada yang bisa tumbuh jika akarnya terus ditarik. Karena kamu tidak akan menemukan masa depan jika masa lalu masih menutup jalan. Kita melepaskan bukan untuk menghapus, tetapi untuk memberi tempat bagi cinta baru, harapan baru, kesempatan baru, versi terbaik dari dirimu sendiri. 8. Latihan hari ke-14, meletakkan satu batu dari masa lalu. Hari ini, latihan kita sederhana, namun sangat transformatif. Langkah 1, tutup mata dan tarik napas perlahan. Langkah 2, pikirkan satu hal dari masa lalu yang masih kamu bawa terlalu lama. Kata-kata yang melukai, kesalahan yang membuatmu malu, seseorang yang pergi,
sesuatu yang kamu sesali, kenangan yang membuatmu sedih, hubungan yang tidak selesai. Hanya pilih satu. Langkah 3, bayangkan itu sebagai batu di tanganmu. Rasakan teksturnya, rasakan beratnya. Tidak usah dilebihkan, cukup apa adanya. Langkah 4, lalu katakan dalam hati, terima kasih telah mengajariku. Sekarang aku melepaskanmu dengan damai. Langkah 5, bayangkan batu itu diletakkan di tanah. Bukan dibuang, bukan dilempar, hanya diletakkan dengan penuh kasih. Penutup hari ke-14. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kamu melakukan sesuatu yang luar biasa. Tidak semua orang berani melepaskan masa lalu. Tidak semua orang berani menatapnya, menerimanya, lalu melangkah dengan hati yang lebih ringan. Ingatlah, lepaskan, bukan untuk melupakan, tetapi agar kamu bisa hidup sepenuhnya hari ini. Besok kita memasuki hari ke-15. Belajar mengasihi diri tanpa menjadi egois. Perjalanan menuju cahaya masih panjang, tetapi setiap langkahmu membuat jiwamu semakin terang. Sampai besok, tetap lembut, tetap sadar, tetap berjalan dalam cahaya.